Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Seta. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor NPM 601712100033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi. Organizational structure atau struktur organisasi merupakan kerangka dasar hubungan formal antara tanggung jawab, tugas, dan juga orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya, eh, struktur organisasi memiliki 6 dimensi. Yang pertama itu specialization atau spesialisasi, yang dimana dimensi ini menjelaskan tentang sejauh mana peran spesialis yang berbeda dengan bagaimana mendistribusikannya. Yang kedua itu ada standardization atau standarisasi, yang dimana dimensi ini menjelaskan untuk sejauh mana suatu organisasi menggunakan prosedur yang terjadi secara teratur yang didukung oleh prosedur birokrasi dan dari aturan dan juga proses yang tidak berubah. Dan yang ketiga itu ada formalization atau formalisasi, yang dimana dimensi ini mengatur aturan tertulis, prosedur, instruksi, dan serta komunikasi yang diterapkan untuk karyawan. Dan yang keempat itu ada centralization atau sentralisasi, yang dimana dimensi ini menjelaskan tentang seberapa jauh wewenang untuk membuat suatu keputusan terletak pada puncak organisasi. Dan yang kelima itu ada configuration atau konfigurasi. Dimensi ini menjelaskan bahwa bentuk dan pola hubungan otoritas, juga berapa banyak lapisan yang ada dan jumlah orang yang biasanya melapor ke supervisor. Dan yang keenam itu ada tradisionalisme, yang dimana dimensi ini menjelaskan seberapa banyak prosedur yang dipahami, berbeda dengan yang tertulis, serta seberapa umum diterimanya gagasan mengenai hal-hal yang dilakukan di sekitar organisasi. Selanjutnya itu ada fungsi struktur organisasi. Yang pertama itu struktur memungkinkan komunikasi menjadi lebih baik. Yang dimaksud dari fungsi struktur ini yaitu arus informasi itu sangat penting bagi kesuksesan organisasi. Juga struktur organisasi itu perlu dirancang dengan jalur komunikasi yang jelas. Dan yang kedua itu ada hubungan pelaporan yang jelas, yang dimana fungsi ini menjelaskan bahwa hubungan pelaporan harus jelas supaya semua anggota organisasi bisa memahami tanggung jawab dan mereka tahu itu kepada siapa mereka bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu ada pertumbuhan ekspansi, yang dimana fungsi pertumbuhan ekspansi ini dengan adanya struktur organisasi yang baik dapat memastikan perusahaan memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat juga. Dan yang keempat itu ada penyelesaian tugas yang efisien. Yang dimaksud fungsi struktur ini, manajer proyek bisa mengidentifikasi dengan lebih baik sumber daya manusia yang tersedia jika cangkupan tanggung jawab masing-masing departemen juga dan juga kemampuan setiap anggota tim jelas. Dan yang kelima itu, dan yang keenam itu ada menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Yang dimaksud menyesuaikan kebutuhan perusahaan ini, perusahaan industri ini berbeda-beda, membutuhkan campuran bakat yang berbeda dan pula penekanan yang relatif lebih besar pada fungsi manajemen tertentu. Dan yang terakhir itu ada mengetahui apa yang salah. Jadi pada fungsi struktur ini, organisasi yang terstruktur dengan buruk atau menemukan bahwa tenggat waktu kritis tidak terpenuhi karena tidak ada sumber daya manusia yang cukup di setiap departemen untuk menyelesaikan semua bagian dari tugas yang diberikan ataupun dikarenakan ketidakjelasan tanggung jawab utama. Dan selanjutnya ini ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama itu ada simple structure atau struktur sederhana, yang dimana jenis simple structure atau struktur sederhana ini menjelaskan bahwa struktur di mana pemilik maupun manajer perusahaan membuat semua keputusan utama serta juga memantau semua kegiatan, sementara staf berfungsi sebagai perpanjangan dari anggota otoritas pengawasan.
pengawasan manajer. Yang kedua itu ada fungsional structure atau struktur fungsional, yang di mana struktur fungsional ini terdiri dari pemimpin tertinggi eksklusif dan staf perusahaan yang terbatas dengan manajer. Ini fungsional di area organisasi yang dominan misalnya seperti produksi, akuntansi, pemasaran, R&D, teknik, dan juga sumber daya manusia. Yang ketiga ini ada multidivisional structure atau structure multidivisional ini terdiri dari divisi operasi yang masing-masing mewakili bisnis terpisah atau pusat laba di mana pimpinan puncak perusahaan mendelegasikan tanggung jawab untuk operasi sehari-hari dan strategi unit bisnis kepada manajer divisi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama itu ada ukuran organisasi. Yang dimaksud dengan ukuran organisasi ini, eh, ukuran organisasi memainkan peran penting dalam pilihan struktural yang akan dibuat. Dan yang kedua itu ada tahap pengembangan bisnis. Yang dimaksud ini banyak kasus juga perusahaan yang berada pada tahap awal perkembangan cenderung memusatkan kekuasaan dan juga otoritas di tangan pendiri atau pimpinan. Dan yang ketiga itu ada ukuran organisasi, yang dimana ukuran organisasi ini menjelaskan dengan menyamakan atau menyelaraskan strategi maka dapat memaksimalkan peluang untuk suksesan yang berkelanjutan. Selanjutnya nih ada bagaimana untuk merancang struktur organisasi. Yang pertama itu eh, rancang struktur sesuai or- rancang struktur sesuai dengan visi dan misi. Ini maksud itu sebelum membuat susunan organisasi harus dipastikan dulu bahwa visi, misi, dan tujuan atau susunan organisasi telah dibuat dengan jelas. Dan yang kedua ini ada rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis, yang dimana hal ini membantu kita dalam mengenal bisnis, proses, ataupun aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk produk organisasi. Dan yang ketiga itu pertimbangan bakat serta talenta pekerja. Dan yang keempat itu ada pertimbangan usia pekerja. Yang kelima itu ada posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi karyawan. Yang ketujuh ini, yang keenam ini berlakukan self assessment pada karyawan. Dan yang ketujuh, yang terakhir buat struktur perusahaan yang ramping. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.